Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, di pembukaan Sabat ini Tuhan kami mengucap syukur untuk pimpinan Engkau sepanjang 6 hari minggu bekerja kami ya Tuhan. Di malam hari ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Oh Tuhan yang baik, Engkau tahu kami sebagai orang berdosa tidak dapat mengerti akan firman-Mu, tetapi firman-Mu katakan kepada kami ya Tuhan, jika Roh Kudus datang, maka Ia akan menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengerti setiap kebenaran berharga yang dapat mengubahkan kehidupan kami. Berkati hamba-Mu secara khusus ya Tuhan, sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib Kristus, dan biar hanya Kristus dan kebenaran saja yang terlihat, dan kami mendapatkan berkat yang berasal daripada surga. Terima kasih banyak Bapa, kami serahkan pertemuan kami pada malam hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami berada di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, selamat Sabat buat kita semua. Siapa yang bersuka cita pada hari Sabat ini? Amin. Ya, pada hari Sabat ini saudara, kita akan melanjutkan pelajaran kita apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Dan saya mau ceritakan tentang dengan tema yang sama, yaitu tentang Three Angels Message saudara. Nah, kita kebanyakan tahu dari antara kita, ya setelah kekecewaan besar tahun 1844 saudara, sesuatu diberikan kepada pergerakan ini atau gereja ini. Alkitab katakan kepada kita di dalam Wahyu pasal yang ke-10 ayat yang ke-11, ya. Alkitab katakan, maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Alkitab sangat jelas menyatakan kepada kita bahwa pekerjaan yang sudah dilakukan, ya, dan ada pekerjaan yang harus diulangi lagi, benar gak? Karena kata-katanya adalah apa? Bernubuat lagi. Jadi kalau saudara mungkin saya kasih latar belakangnya sedikit. Wahyu pasal 10 adalah menceritakan tentang pergerakan kita, gereja kita. Bagaimana gereja kita mengalami sebuah kekecewaan besar, ya, pergerakan yang dikenal sebagai pergerakan Millerite, dan kemudian akhirnya dari pergerakan inilah bertumbuh menjadi gereja Advent saat ini. Nah, kepada mereka diberikan sebuah tugas untuk bernubuat lagi, saudara. Artinya bahwa ada pekerjaan yang pernah mereka lakukan dan kemudian ada pekerjaan yang harus mereka lakukan lagi. Itulah sebabnya Alkitab katakan kepada kita, engkau harus bernubuat lagi. Nah sekarang begini saudara, kalau saya bisa memberikan kepada kita misi kita sebagai Seventh Day Adventist, itu dapat disimpulkan dari dua kata ini, yaitu bernubuat lagi. Itu misi kita sebagai Seventh Day Adventist. Ya, jadi sekarang saudara, yang perlu kita pahami adalah sekali kita salah dalam memahami akan hal ini, maka kita akan melakukan pekerjaan yang Tuhan tidak pernah suruh lakukan. Saya katakan sekali lagi saudara, sekali kita salah dalam mengartikan ini, maka kita akan melakukan pekerjaan yang bahkan Tuhan gak pernah suruh untuk lakukan. Ya, kita mungkin melakukan banyak pekerjaan saudara, tetapi kita tidak melakukan pekerjaan yang Tuhan suruh kepada kita. Dan pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai pergerakan untuk bernubuat lagi. Mungkin saudara berpikir, ini mau ngomongin penginjilan? Enggak, saya lagi gak ngomongin penginjilan saudara pada malam hari ini. Ya, tapi kita harus memahami satu hal. Dalam hal ini yaitu apa? Kalau kita berpikir tentang bernubuat lagi, saya mau kita berpikir. Ketika kita belajar Alkitab, kita coba berpikir sedikit saudara. Ada sesuatu yang sudah pernah dilakukan, benar gak? Kalau saya katakan, saya minta minum lagi dong. Apakah artinya saya sudah pernah minum sebelumnya? Iya, benar gak? Jadi ketika Alkitab katakan kepada kita bahwa kita harus bernubuat lagi, artinya pekerjaan ini pernah dibuat, benar? Dan harus dibuat lagi. Nah pertanyaannya adalah, apa yang Tuhan mau kita ulangi? Benar gak? Itu pertanyaan sederhananya. Nah sebelum kita menjawab apa yang harus kita ulangi lagi, ya saya mau bertanya satu hal.
bagi kita. Ketika kekecewaan besar itu terjadi, kapan tahun tepatnya kekecewaan itu terjadi? Siapa? Sebagai Seventh-day Adventist yang baik, siapa yang tahu? 1844, oke? Itu terjadi, saudara. Nah, kalau begitu, karena kita tahu kekecewaan itu terjadi tahun 1844, kalau begitu, saudara, pertanyaannya adalah, pekabaran apa yang sudah diberikan sebelum 22 Oktober 1844, benar gak? Karena pernyataannya adalah kamu harus bernubuat lagi. Artinya sebelum kekecewaan itu ada pekabaran yang sudah pernah diberikan, tapi harus diulangi lagi, katanya begitu. Pertanyaannya adalah apa yang sudah pernah diberikan? Perhatikan baik-baik apa yang Roh Nubuat katakan kepada kita. Demikian, saudara. Pengharapan kita sekarang dipusatkan pada kedatangan Tuhan tahun 1844. Ini juga adalah waktu dari pesan malaikat yang keberapa? Yang kedua, yang mana terbang di tengah-tengah langit berseru, sudah rubuh Babel kota besar itu. Pekabaran itu, pekabaran apa ini yang dibicarakan? Malaikat keberapa? Kedua, pertama kali dikabarkan oleh hamba Tuhan pada kapan? Musim panas 1844. Artinya, saudara, 22 Oktober itu jatuh di musim gugur. Nah, musim panas sebelum itu. Artinya, pekabaran apa aja yang sudah pernah dikabarkan? Kalau pekabaran malaikat kedua sudah sebelum 22 Oktober, artinya pekabaran malaikat pertama sudah atau belum? Sudah. Jadi dengan kata lain, kita bisa melihat bahwa pekabaran malaikat pertama dan pekabaran malaikat kedua sudah dikabarkan bahkan sebelum 22 Oktober 1844. Jadi ketika Alkitab katakan kepada kita bernubuat lagi, ya, artinya, saudara, pekabaran yang pertama, benar, dan pekabaran malaikat yang kedua harus disampaikan lagi, benar gak? Apakah seperti itu maksudnya? Disampaikan lagi, tapi pertanyaan adalah dengan pengertian yang lebih jelas. Apa maksudnya pengertian yang lebih jelas? Pertanyaan adalah kenapa harus dengan pengertian yang lebih jelas? Karena kita tahu sejarah gereja kita, saudara. Mereka mengabarkan sebuah pekabaran, 1-2, tanpa mereka melihat secara keseluruhan gambaran pekabaran itu. Dan Tuhan minta untuk bernubuat lagi dengan pengertian yang sekarang jauh lebih jelas lagi. Tapi saya mau katakan, saudara, kata lagi, ya, kata lagi di dalam bahasa Yunaninya itu adalah palin. Itu bisa arti once more, sekali lagi atau lagi, ya. Maka dia bilang bernubuat lagi, kata dia. Tapi itu juga bisa artinya furthermore, tambahin lagi. Artinya kamu harus bernubuat sesuatu yang ditambahkan lagi, kata dia begitu. Nah, pertanyaannya adalah pekabaran apa yang harus ditambahkan? Paham gak? Paham gak sampai sini? Tadi kita lihat 1, 2 sudah dibuat. Dan Tuhan minta bernubuat lagi. Tapi kata lagi itu bisa berarti once more, tapi furthermore juga bisa. Artinya ditambahin lagi. Artinya pekabaran apa yang harus ditambahkan lagi dari pekabaran yang sudah pernah disampaikan? Malaikat keberapa? Ketiga. Ini yang terjadi, saudara. Jadi pekabaran malaikat ketiga yang harus ditambahkan. Ya, harus bernubuat lagi. Bukan hanya mengulangi apa yang sudah pernah disampaikan, tetapi dengan pengertian yang lebih jelas, melainkan menambahkannya dengan pekabaran malaikat yang ketiga. Nah, hari ini kita bahas. Kemarin kita sudah bahas, saudara, pekabaran malaikat pertama, Injil yang kekal berhubungan dengan penghakiman. Nah, sekarang kita bahas tentang malaikat yang ketiga. Mari kita buka Wahyu pasal yang ke-14, berbicara tentang pekabaran malaikat ketiga. Alkitab katakan kepada kita, saudara, Wahyu pasal 14. Ya, kayaknya lebih asik kalau kita baca sama-sama. Oke? 1, 2, 3. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya
dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Ini pekabaran malaikat keberapa? Ketiga. Jadi kalau kita melihat saudara, dengan sangat jelas pekabaran malaikat ketiga tidak ragu lagi kita bisa sebut sebagai pekabaran peringatan. Benar nggak? Peringatan apa? Peringatan apa? Peringatan apa? Penyembahan kepada binatang patungnya, benar nggak? Dan patungnya. Ini yang terjadi saudara. Nah, dunia harus diperingatkan, oke? Gereja harus diperingatkan saudara, bahwa akan ada krisis di depan yang akan menguji setiap iman dari umat-umat Tuhan. Dan krisis ini disebut sebagai tanda binatang. Kita sebagai Seventh-day Adventist tahu. Tetapi yang saya mau katakan saudara, saya nggak mau berhenti di sini. Yang saya mau katakan adalah, ya, pekabaran malaikat ketiga tidak berhenti di sebuah peringatan. Oke, peringatan perlu kita sampaikan, tapi dia nggak berhenti di sana. Karena ayat 12 yang menjadi bagian dari pekabaran malaikat ketiga katakan, yang penting di sini ialah apa? Ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Atau dalam King James Version dikatakan the faith of Jesus. Jadi di dalam pekabaran malaikat ketiga ada rangkap dua. Saya mau katakan. Yang pertama, bagian pertama adalah sebuah peringatan penyembahan kepada binatang. Dan bagian kedua adalah sebuah nasihat yang mana katakan kepada kita bahwa yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan memiliki iman Yesus. Nah, pertanyaannya saudara, karena ini adalah bagian pekabaran malaikat ketiga, pertanyaannya buat kita adalah, apa arti faith of Jesus? Apa artinya? Coba kita kembali lihat apa yang Alkitab katakan saudara. Malam ini kita coba sedikit Bible study ya. Alkitab katakan kepada kita dalam Galatia 3 ayat 22. Saya nggak nemuin dalam bahasa Indonesianya. Kita lihat dalam King James Version dikatakan. Ya, but the scripture had conclude ya, all under sins that the promise by the faith of Jesus Christ. Di ayat 24 dari Galatia 3 yang sama dikatakan, ya, that we might be justified by faith. Jadi ada faith of Jesus dan ada justify di sini. Dan dalam Roma 3 ayat 22 dikatakan juga berbicara tentang faith of Jesus, dan kemudian di ayat 24 yang berikutnya dikatakan being justified. Saya nggak sebutkan semua ayat-ayatnya saudara, banyak. Tapi saya hanya sebutkan dua saja karena 2 atau 3 saksi sudah cukup, benar? Jadi saya kasih 2 aja. Artinya kita bisa melihat dari semua ayat-ayat yang dibicarakan ini. Ya, saudara bisa catat kalau punya catatan ya. Kalau kita lihat semua ayat-ayat ini saudara, apa yang terhubung secara langsung dengan faith of Jesus? Apa yang terhubung secara langsung? Yaitu justification saudara. Jadi karena faith of Jesus adalah bagian pekabaran malaikat ketiga, artinya pekabaran malaikat ketiga yang diberikan selain daripada sebuah peringatan kepada dunia, harus ada sebuah penekanan kepada apa? Justification atau pembenaran oleh iman saudara. Itu sebabnya Roh Nubuat katakan kepada kita dalam Review and Herald, ya, April 1 1890 paragraf 8. Beberapa orang telah menulis kepada saya menanyakan apakah pekabaran pembenaran oleh iman adalah pekabaran malaikat ketiga, dan apa yang dia katakan? Dan saya jawab, itulah pekabaran malaikat ketiga yang sesungguhnya. Kita compare Alkitab, kita nemukan dan Roh Nubuat juga katakan hal yang sama. Artinya ini jelas saudara, bahwa pekabaran malaikat ketiga bukan hanya tentang peringatan penting agar orang bersiap bagi apa yang akan datang, tapi juga berhubungan dengan pembenaran oleh iman. Dan kalau kita pelajari sejarah gereja kita saudara, kapan pekabaran ini pertama kali diberitakan? Kapan? 1888. Dan apakah saudara tahu apa yang terjadi di tahun itu saudara? Tahun 1888. Kita hanya berpikir bahwa itu terjadi sebuah decision, benar gak? Di tahun 1888. Yang membuat perdebatan terjadi di sana. Oke? Tapi yang perlu kita mengerti adalah saudara, pada tahun 1888 bukan hanya pekabaran yang diberitakan dan yang lainnya, tapi kalau saudara baca Last Day Event, ya, tulisan Roh Nubuat katakan kepada kita bahwa Sandelo
Oke. Di beberapa negara bagian Amerika di masa itu sudah mulai diberlakukan. Dan bahkan ada beberapa dari anggota gereja kita yang harus masuk ke dalam penjara atau bahkan mereka harus membayar apa? Membayar seperti apa ya saya sebut ya? Denda. Oke, terima kasih. Membayar seperti denda, Saudara, karena peristiwa ini. Yang saya mau katakan, Saudara, apa yang saya mau jelaskan dari apa yang kita lihat dari Alkitab dan Roh Nubuat ini? Pekabaran ini adalah pekabaran yang Tuhan berikan di masa-masa apa? Krisis. Apakah Saudara paham? Gereja kita mengalami sebuah hal yang luar biasa. Dunia. Sandelo sementara hampir diberlakukan di beberapa negara bagian Amerika. Dan kemudian di tahun yang sama, ya, di tahun, kalau saudara nggak percaya, saudara bisa ketik Bill Blair 1888. Ya. Jadi yang terjadi adalah Tuhan mengirimkan sebuah pekabaran kepada kita, yaitu pekabaran ini yang artinya pekabaran ini adalah sebuah pekabaran yang akan membantu kita melewati krisis ini, saudara. Oleh karena itu, setan benar-benar takut akan hal ini. Tidak heran Roh Nubuat katakan kepada kita dalam Faith I Live By 111 paragraf 6, pikiran bahwa kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita bukan karena jasa kita, tapi sebagai pemberian gratis dari Tuhan adalah pemikiran yang berharga. Kenapa sangat berharga? Karena musuh Tuhan dan manusia, siapa itu? Setan. Tidak ingin kebenaran ini disajikan dengan apa? Dengan jelas. Jadi setan gak mau pekabaran ini disajikan dengan jelas. Kenapa? Karena dia tahu bahwa jika orang menerima dengan penuh pekabaran ini, apa yang terjadi pada dia? Kekuatannya akan hancur, saudara. Jadi pembenaran oleh iman adalah pekabaran yang setan benar-benar gak mau umat-umat Tuhan mengerti akan hal itu. Karena dia tahu bahwa sekali mereka benar-benar memahami, maka mereka akan bisa melewati krisis yang akan ada di depan. Ini yang terjadi, saudara. Ya, ini terjadi. Atau dengan kata lain, ini akan membantu kita untuk dimeteraikan. Karena hanya mereka yang dimeteraikan yang bisa lewat krisis besar ini. Ya, ini yang terjadi. Itulah sebabnya setan berusaha membuat agar kita benar-benar gak paham akan hal ini. Dan dia berusaha membuat kita gak benar-benar mengerti, saudara. Itulah sebabnya, ya, dikatakan kepada kita dalam Selected Message volume yang ketiga, halaman 172 paragraf 2 sampai paragraf 3, pekabaran malaikat yang ketiga adalah pemberitaan tentang hukum-hukum Allah, ya, Wahyu 14 tadi, ayat 12, dan iman Kristus. Hukum-hukum Allah telah diberitakan, tapi iman Yesus Kristus belum diberitakan oleh Masehat Fenari ke-7. Iman Yesus sudah dibicarakan. Kita bicarakan hal ini, tetapi belum dimengerti. Pekabaran ini tidak diberitakan, saudara. Karena iman Yesus hanya dibicarakan, tapi tidak dimengerti. Artinya apa, saudara? Setan berhasil dalam kasus ini. Karena dia tahu bahwa pekabaran ini akan membuat orang-orang dimeteraikan. Ya. Dan bukan hanya dimeteraikan, tetapi agar kita bisa berdiri benar pada waktu pengadilan pemeriksaan. Satu lagi, saudara. Tulisan Roh Nubuat katakan kepada kita dalam manuskrip rilis volume yang pertama halaman 228 paragraf 2. Tujuan Tuhan dalam memberikan pekabaran malaikat ketiga kepada dunia adalah untuk mempersiapkan suatu umat untuk berdiri benar untuk dia selama pengadilan pemeriksaan. Jadi pekabaran ini membantu kita untuk berdiri benar sepanjang pengadilan pemeriksaan ini, yang sementara berlangsung sejak 1844. Karena kita sebagai jemaat Laodikia hidup dalam masa apa? Penghakiman. Nah, kalau begitu, sudah, bagaimana kita bisa divonis bebas dalam penghakiman ini? Ya, karena kemarin kita sudah bahas, saudara, tentang apa? Kemarin kita bahas Injil yang kekal, ya. Yang mana Injil yang kekal ini adalah sebuah pengharapan yang kuat seperti jangkar kemarin kita bahas. Yang mana pengharapan seperti jangkar ini masuk melewati apa? Melewati tirai itu, saudara. Di mana di balik daripada tabir itu atau tirai itu menunggu imam besar kita yang sanggup, kata Alkitab, menyelamatkan dengan apa? Setengah
seperempat atau apa? Sempurna, saudara. Ya, ini yang kita lihat. Dan kemarin juga kita sudah lihat bahwa manusia memiliki berapa masalah? 2 masalah. Yang pertama adalah dosa, benar? Dan yang kedua adalah apa? Hilangnya karakter Tuhan. Jadi Tuhan harus memberikan 2 solusi dari 2 masalah. Apakah benar? Apa jelas, saudara? Kalau kita punya 2 masalah, Tuhan hanya kasih 1 solusi, kira-kira bisa nggak? Itu nggak menyelesaikan masalah sama sekali. Karena kita punya 2 masalah, Tuhan harus harus memberikan 2 solusi. Nah, kalau gitu pertanyaannya ya adalah apa yang Tuhan lakukan dengan 2 permasalahan ini, saudara? Oke, kita pergi ke dalam Alkitab, dalam Kejadian pasal yang kedua, agar kita dapat paham, kita flashback lagi cerita kita, saudara. Kejadian pasal 2 ayat 7 sampai 8, kita mau lihat sesuatu yang sangat menarik dari apa yang Alkitab katakan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ya, saya mau kita menggunakan imajinasi kita pada malam hari ini sedikit. Alkitab katakan kepada kita bahwa Tuhan ya membuat taman di Eden di sebelah timur, benar? Dan di taman Eden ini, saudara, ditempatkannya Tuhan siapa? Siapa? Adam. Oke, lihat Alkitab, saudara. Di wajah saya nggak ada Alkitab. Ya, jadi Alkitab katakan ditempatkannya siapa? Adam. Jadi kalau kita menggunakan imajinasi kita, saudara, maka kejadian tersebut Alkitab coba mau jelaskan kepada kita bahwa di Taman Eden ada siapa dan siapa? Ada Tuhan dan ada Adam, benar? Tanamkan ini dalam pikiran kita. Oke? Karena Tuhan menempatkan Adam di Eden, ya, dan kemudian ada Tuhan dan ada Adam. Sekarang kita lihat lebih lanjut, saudara, dalam Kejadian 2 ayat 15. Alkitab katakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi di sini sekali lagi kita lihat siapa dengan siapa? Tuhan dan Adam. Lihat baik-baik apa yang Alkitab katakan, saudara. Nah, Tuhan menjelaskan apa yang menjadi pekerjaan Adam, saudara. Dikatakan di ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanya lah semua kepada siapa? Kepada manusia. Siapa manusia di sini? Apakah Hawa? Adam. Jadi kita melihat sekali lagi untuk berapa kalinya? Ketiga kalinya, saudara, Tuhan dan Adam ngapain mereka? Bersama-sama. Ya. Kita sudah lihat ayat ini kemarin, saudara. Artinya apa? Tuhan dan Adam bersama-sama, saudara. Mari kita lihat yang lain. Kejadian 2 lebih lanjut. Ayat 21 sampai 22. Lalu Tuhan Allah membentuk manusia itu, membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambilnya Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Jadi di sini kita melihat ada aktor ketiga, yaitu siapa? Perempuan atau Hawa. Jadi Tuhan membuat Adam apa? Tertidur, lalu mengeluarkan rusuknya dan membentuk Hawa dari rusuk Adam, saudara, dan memberikan kehidupan kepada dia, dan kemudian Hawa hidup. Bahasa mudanya seperti itu. Ya. Dan kemudian kita lihat, saudara, Tuhan mempersatukan kedua orang ini. Kita nggak perlu baca lagi di ayat selanjutnya, baru dikasih tahu, saudara. Jadi yang saya mau katakan, yang Alkitab coba jelaskan kepada kita, di ayat 8, ayat 15, ayat 19, Tuhan dan Adam bersama-sama. Di ayat 22, ya, Tuhan, Adam, Hawa ngapain? Bersama-sama. Sekarang kita lihat pasal 3. Alkitab katakan kepada kita di ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua. Siapa nih? Adam dan Hawa. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkahnya siapa? Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan siapa? Dan istrinya, ya, terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di mana kamu? Kata Tuhan. Dan apa yang dijawab mereka? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau
di dalam taman ini, aku jadi apa? Jadi takut, saudara. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Sekarang pertanyaan. Kita melihat kebiasaan yang berubah dari Adam di sini. Benar? Ketika Tuhan menciptakan rumah bagi Adam dan menempatkan dia di rumah di Eden itu, Adam tidak bersembunyi dari Tuhan. Benar? Terus ketika Tuhan membawa Adam dan menunjukkan kepada dia apa yang harus dia lakukan, Adam tidak bersembunyi dari Tuhan. Dan ketika Tuhan membawa semua binatang yang dia ciptakan dan dia suruh Adam untuk kasih nama, Adam nggak bersembunyi dari Tuhan, benar? Dan ketika Tuhan membawa Hawa kepada Adam dan melakukan pernikahan pertama di dunia ini, saudara, Adam dan Hawa tidak lari dari Tuhan, benar? Tetapi dengarkan saudara apa yang kembali Alkitab katakan kepada kita di ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah siapa dan siapa? Manusia dan istrinya. Pertanyaan saya, apa yang menyebabkan perubahan tingkah laku mereka berdua? Kenapa mereka sekarang bersembunyi dari Tuhan? Apakah saudara bisa lihat ada sesuatu yang berubah dalam hubungan ini? Tadi kita bahas bait suci ya. Terlalu panjang saudara untuk bahas. Tapi intinya adalah God dwell among us. Di Kejadian Tuhan dwell among us. Kemudian di tengah-tengah Alkitab Tuhan mau dwell di antara kita. Makanya Yohanes 1 ayat 14 dia bertabernakel bahasa aslinya. Di antara kita. Dan di akhir dari sejarah dunia. Ya, dari sejarah dosa. Wahyu 21 Tuhan katakan apa? Behold the tabernacle of God is with man. Kata dia. Artinya apa? Tuhan intinya bersama-sama. Artinya saudara, yang mau disampaikan oleh Alkitab kepada kita adalah, apakah kita melihat sebuah perubahan dalam hubungan ini? Dan itu terjadi oleh karena apa? Dosa. Kita tahu saudara, bahwa dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Itu jelas ayatnya. Ya, itu benar. Tapi yang saya mau katakan, yang Alkitab coba jelaskan kepada kita adalah, ada yang dihasilkan oleh dosa di dalam diri kita. Benar gak? Itu menciptakan di dalam diri kita kecenderungan untuk menghindari Tuhan. Ini yang terjadi, saudara. Saya mau katakan sekali lagi. Dosa meletakkan di dalam manusia satu kerinduan untuk menghindar dari Tuhan. Ini yang terjadi dalam kasus ini. Saya mau katakan dalam cara yang berbeda, saudara. Dosa tidak mencintai atau tidak merindukan kehadiran Tuhan. Maka ketika Adam dan Hawa mendengar kedatangan Tuhan, mereka ngapain? Bersembunyi dari Tuhan. Yang mana sebelum dosa masuk, sebelum mereka berdosa, hubungan bersama-sama dengan Tuhan adalah sesuatu yang menyenangkan. Maka di ayat 8 dikatakan bahwa mereka bersembunyi dari Tuhan. Tapi sekarang dengarkan sesuatu yang menarik. Di ayat 10 kita dikasih tahu. Ia menjawab, ketika aku mendengar. Siapa yang dengar? Adam. Bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Apa artinya saudara? Adam tidak katakan bahwa istri saya menyembunyikan saya. Apakah begitu? Tidak. Tapi dia katakan apa? Aku bersembunyi. Hawa juga tidak menyembunyikan diri, ya, tidak disembunyikan oleh Adam. Dia menyembunyikan dirinya sendiri. Apa yang mau dikatakan oleh cerita ini adalah saudara, kerinduan untuk bersembunyi atau lari dari Tuhan adalah keputusan pribadi. Itu pasti saudara. Ya, saya mau katakan sekali lagi saudara. Kerinduan untuk bersembunyi dari Tuhan adalah keputusan pribadi saudara. Keluarga kita ya tidak bisa membuat kita menghindar dari Tuhan. Keluarga kita nggak bisa buat itu saudara. Mungkin kita menyerah karena tekanan keluarga, tapi pada akhirnya itu tetap pilihan pribadi untuk kita menghindar dari Tuhan, benar nggak?
Keluarga mungkin menekan, kamu nggak boleh lagi melakukan apa yang Tuhan ini. Tapi kita yang memutuskan kita iya atau tidak. Artinya bersembunyi dari Tuhan adalah sebuah keputusan pribadi. Jadi Adam dan Hawa membuat keputusan pribadi untuk bersembunyi dari Tuhan. Ini yang terjadi. Dan sekarang kita melihat saudara ada sebuah masalah di Taman Eden. Yang tadinya ada sebuah keselarasan dalam ciptaan Tuhan, ya Tuhan dan ciptaannya. Tapi keselarasan itu yang begitu dekat saudara. Karena apa yang dipikirkan Adam dipikirkan Tuhan tadi kita lihat. Tapi sekarang itu berubah ya. Berubah saudara. Menjadi sesuatu yang bertolak belakang. Pertanyaannya adalah bagaimana Tuhan bisa pulihin keadaan ini? Bagaimana Tuhan mengembalikan mereka ke tempat sebelum Adam jatuh dalam dosa? Bagaimana Tuhan mengatasi masalah ini? Ya, untuk menghubungkan kembali pikiran manusia dengan pikiran Tuhan. Bagaimana caranya? Dan jawaban atas semua pertanyaan, saya mau kembali bertanya supaya kita jelas. Ada berapa masalah ketika manusia berdosa? Ada 2 masalah. Dosa dan kehilangan karakter, benar? Dan untuk menjawab pertanyaan ini, bagaimana cara Tuhan memulihkan semuanya ini? Dan jawaban dari semua ini adalah tadi yang kita baca. Pengampunan, saudara. Jawaban dari semua ini adalah pengampunan. Pengampunan adalah pusat pengajaran Alkitab, saudara. Orang menyebutnya righteousness by faith. Yang lain katakan justification by faith atau yang lain. Tapi perhatikan baik-baik apa yang Ronu buat katakan kepada kita dalam Bible Commentary volume yang ke-6. Halaman 1070 paragraf 6. Pengampunan dan pembenaran adalah satu hal yang sama, kata dia. Melalui iman orang percaya berpindah dari posisi pemberontak, anak dosa dan setan, ke posisi subjek setia Kristus Yesus, bukan karena kebaikan yang melekat, tetapi karena Kristus menerima dia sebagai anak melalui adopsi. Jadi pengampunan adalah satu proses. Bagaimana Tuhan memulihkan hubungan yang sudah rusak ini saudara, antara dia dan ciptaannya sendiri. Dan itulah cara Tuhan untuk membawa hubungan ini kembali ke posisi awal waktu diciptakan. Tapi pertanyaannya, bagaimana itu bisa terjadi? Perhatikan apa yang Alkitab katakan saudara. Kejadian 3:7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat apa? Cawat. Perhatikan apa yang Alkitab katakan baik-baik. Mereka tahu. Siapa mereka itu? Adam dan Hawa. Bahwa mereka telanjang. Siapa itu? Adam dan Hawa. Mereka menyemat daun pohon ara. Siapa itu? Adam dan Hawa. Lalu membuat cawat. Siapa itu? Adam dan Hawa. Jadi Adam dan Hawa yang membuat cawat dan memakaikan cawat itu kepada dirinya sendiri. Benar? Ini yang Alkitab katakan. Oleh karena cawat itu melambangkan dosa saudara. Artinya ketika kita berdosa, kita tidak membutuhkan bantuan siapa? Siapa yang ada di sini? Tuhan. Ketika seseorang memilih berdosa, mereka nggak butuh bantuan Tuhan. Mereka memilih sendiri saudara. Artinya kita tidak membutuhkan bantuan apapun dari Tuhan untuk kita berbuat dosa. Itulah kondisi kita saudara. Nah pertanyaan adalah, apakah saudara tahu mereka buat cawat ini dari apa? Dari pohon ara. Apakah saudara tahu cerita pohon ara yang dikutuk Tuhan? Kenapa pohon ara itu dikutuk? Karena pohon ara itu daunnya lebat tapi tidak ada buah. Artinya apa saudara? Dia menutupi ketidakadaannya buah dengan daunnya yang lebat. Ini yang terjadi saudara. Kita dalam kehidupan kita sering menutupi ketidakadaannya buah yang tadi dibahas pagi ya oleh Fam tentang buah roh itu dengan apa? Dengan daun-daun itu sendiri. Ini yang terjadi saudara. Yang saya mau katakan itulah sebuah penyesatan dan penipuan. Karena dipikir bahwa ada buah di dalamnya. Ya, karena sebenarnya tidak ada apa-apa. Ini yang terjadi. Itulah sebabnya Alkitab katakan di ayat yang 17, karena engkau berkata, aku kaya ya dari Wahyu 3:17, dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Artinya apa saudara? Kondisi kita sama seperti yang terjadi pada Adam
dan Hawa. Di mana kita berusaha menutupi ketelanjangan kita dengan pengakuan kita. Ini yang terjadi, saudara. Dan Tuhan harus memberikan solusi yang sama yang dia berikan solusi kepada Adam dan Hawa. Tadi kita melihat Kejadian 3 ayat 7, saudara. Adam dan Hawa membuat bagi diri mereka cawan. Benar? Di dalam semua kegiatan yang tadi kita lihat, tidak ada siapa di dalamnya. Tidak ada Tuhan di dalamnya. Karena Tuhan tidak pernah terlibat dengan dosa. Tuhan gak pernah terlibat di dalam dosa yang dilakukan oleh seseorang. Tuhan tidak pernah mendorong orang untuk melakukan dosa. Tuhan tidak menolong kita untuk berbuat dosa. Tuhan tidak menolong kita untuk menyembunyikan dosa, saudara. Ini fakta dari Alkitab tentang dosa dan Tuhan. Perhatikan kembali dalam kitab Kejadian untuk melihat solusi yang Tuhan berikan. Karena kita belum dapat solusinya sampai sekarang. Kejadian 3:21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada siapa? Mereka. Perhatikan baik-baik, saudara. Ada perbedaan antara tadi yang saya katakan mereka buat cawat dan seterusnya, dengan Tuhan buat baju di sini, saudara. Jubah dan yang lainnya. Antara ayat 7 dan ayat yang ke-21. Siapa yang bekerja di ayat yang ke-7 tadi? Manusia, Adam dan Hawa, benar? Nah, siapa yang bekerja di ayat 21? Tuhan. Siapa yang membuat cawat di ayat 7? Adam dan Hawa. Siapa yang membuat pakaian di ayat 21? Tuhan. Siapa yang memakaikan cawat di ayat 7? Adam dan Hawa. Dan siapa yang memakai pakaian di ayat 21? Tuhan, saudara. Jadi di sini pertama kalinya kita melihat satu teladan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Di ayat 7 Adam dan Hawa hilang, sesat. Tapi di ayat yang ke-21 dari Kejadian pasal yang ketiga, sesuatu terjadi, Sesuatu telah terjadi yang memulihkan mereka agar mereka bisa bersatu kembali dengan Tuhan. Hal itu adalah perubahan yang terjadi dari cawat kepada pakaian apa? Kulit binatang. Alkitab katakan kepada kita. Dan Tuhan harus mengeluarkan apa pertama? Sebelum dia pakaian dari kulit binatang. Dia harus lepas dulu apa? Pakaian dari pohon ara ini, benar nggak? Dari daun ara ini. Untuk menggantikannya dengan apa? Pakaian kulit binatang. Apakah saudara bisa lihat gambarannya? Perhatikan baik-baik, saudara. Gambaran ini. Jadi di dalam Alkitab, jubah ini yang dikatakan di ayat 21 melambangkan kebenaran Kristus itu sendiri. Jadi pengampunan, saya mau katakan sekali lagi, adalah sebuah proses di mana Tuhan mengambil dosa ini, benar gak? Apa begitu caranya? Waktu dia ganti bajunya. Apa yang pertama kali harus diambil dari Adam dan Hawa? Pakaian lama mereka, benar gak? Jadi Tuhan dari pengampunan ada sebuah proses di mana Tuhan mengambil dosa ini dan menggantikannya dengan apa? Hal yang lain. Dengar baik-baik, saudara. Dengarkan kata tentang forgive, Dan kemudian saudara ubah kata ini balik. Saya baca buku ini dari Lessons on Faith. Tentang kata-kata ini, saudara. Nah, kata forgive ini kalau kita ubah dan kita balik, maka kita akan dapatkan kata give for. Benar gak? Jadi ketika Tuhan mengampuni, forgive. Dia memberikan kepada kita give for kebenaran Kristus. Ini yang terjadi, saudara. Tuhan memulihkan Adam dan Hawa melalui sebuah proses pengampunan. Saya akan buat ini lebih sederhana, saudara. Ketika Tuhan mengampuni kita, dia mengambil dosa itu, dan di tempat dosa itu, Tuhan menggantinya dengan kehidupan siapa? Kristus yang benar. Itulah disebut pengampunan. Solusi yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa, adalah solusi yang sama Tuhan berikan kepada jemaat Laodikia, di mana dia katakan apa solusinya? Dengan keadaan yang sama, berilah pakaian putih supaya engkau memakainya. Kenapa? Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Pakaian siapa yang ditawarin di sini, saudara? Pakaian Yesus. Kenapa Yesus menawarkan pakaian di sini? Kalau Yesus menawarkan pakaian, artinya ada yang salah dengan pakaiannya, benar? Pakaian manusia. Ini yang terjadi, saudara.
Itu sebabnya Tuhan menawarkan ya untuk mengganti pakaian kita atau dosa kita dengan kebenaran Tuhan itu sendiri. Mengapa Tuhan harus membuat pakaian dari kulit, saudara? Untuk mengambil kulit itu, apa yang harus dilakukan? Binatang harus mati. Benar nggak? Inilah sistem daripada bait suci itu sendiri, saudara. Oke? Dan kemudian untuk membuat cawat dari pohon ara, apakah memerlukan sebuah kematian? Tidak. Ya, saudara nggak bilang, ya kan yang mati pohon, enggak, saudara. Kita nggak perlu ngomong seperti itu ya. Tidak ada kematian. Ya, tidak perlu ada penumpahan darah untuk membuat pakaian dari daun ara. Alkitab katakan tanpa pencurahan darah tidak ada pengampunan. Jadi ketika Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang, kulit itu diambil dari seekor binatang yang dibunuh di Taman Eden dalam Kejadian pasal 3. Dan pencurahan darah itu dirancang untuk mengajarkan kepada kita bahwa pendosa betapa mengerikannya dan begitu jahatnya. Itu pelajaran yang Tuhan mau tanamkan kepada kita, saudara. Dosa itu begitu jahatnya. Dan Tuhan berhasil menyelamatkan Adam dan Hawa. Oleh karena itu ada sebuah janji bahwa Yesus akan datang dan mati. Itu janjinya di Taman Eden, saudara. Itu Injil kekalnya. Ya, mengapa Yesus datang dan mati? Karena bila ada dosa harus ada apa? Kematian. Karena upah dosa adalah maut. Bila ada hukum ya, bila mana hukum itu dilanggar, orang yang sudah melanggarnya harus berada di bawah hukuman mati, saudara. Karena kita semua berada di bawah pelanggaran hukum ini sendiri. Kita semua berada di bawah vonis mati. Itu vonisnya, saudara. Setiap orang yang berdosa, apakah kita katakan dia harus mati. Dan karena kita telah berbuat dosa, kita semua yang berada di sini berada di bawah vonis mati. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Tuhan memindahkan kita dari vonis mati kepada vonis bebas? Bagaimana cara Tuhan menyelamatkan kita dari penghakiman ini, saudara? Dan tetap memuaskan hukum, ya, disitulah peran Yesus berada. Alkitab katakan kepada kita dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam kita dibenarkan oleh Allah. Perhatikan baik-baik apa yang Alkitab katakan. Kenapa Yesus dibuat menjadi dosa? Kenapa Yesus dibuat jadi dosa? Kenapa Yesus dibuat jadi dosa, saudara? Karena dia tidak berdosa. Apakah saudara paham? Kalau tidak dijadikan, kalau dia berdosa, dia nggak mungkin dijadikan dosa. Apakah saudara paham? Ini yang terjadi. Jadi Alkitab katakan kepada kita bahwa Yesus dibuat menjadi dosa karena dia tidak berdosa. Dan kenapa kita dibenarkan oleh Tuhan? Karena kita apa? Karena kita tidak ada kebenaran. Apakah saudara bisa lihat apa yang Alkitab jelaskan kepada kita? Jadi dosa diletakkan kepada Yesus, yang mana Yesus tidak melakukan dosa ini. Benar? Dia dibuat jadi dosa karena dia nggak berdosa, tapi dia harus diletakkan dosa itu. Dan kemudian menaruh di atas Yesus, yang mana sebenarnya hukuman mati itu diberikan kepada Yesus, saudara. Dan Tuhan lakukan itu supaya Tuhan dapat membuat kita menjadi sama seperti Yesus. Saya ulangi sekali lagi, saudara, untuk kita ada gambarannya. Jadi Tuhan sementara melakukan sebuah pertukaran di sini. Dosa dan kebenaran, kita dan Yesus. Satu-satunya, saudara, cara agar Tuhan bisa menyelamatkan orang berdosa ini yang ada di posisi kiri, ya, adalah kalau dia benar. Kalau dia nggak benar, dia nggak bisa diselamatkan, saudara. Oleh karena itu, karena kita nggak memiliki kebenaran ini, maka Tuhan harus menaruh kebenaran ini kepada kita dan memberikan dosa kita kepada siapa? Kepada Yesus. Maka Tuhan harus memberikan sebuah pertukaran. Ya, di sini Tuhan harus membuat sebuah pertukaran. Itulah sebabnya Alkitab katakan orang fasik tidak akan pernah tahan dalam penghakiman. Jadi orang fasik tidak akan bisa berdiri di penghakimannya Tuhan, saudara. Itulah mengapa pekabaran malaikat ketiga dibuka dengan pesan apa? Injil yang kekal. Kita perlu melihat rentetan cerita ini, saudara, supaya kita bisa lihat
sebenarnya kebenaran hebat apa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itulah kenapa pekabaran diberikan Injil yang kekal di pembukaannya. Ya, karena apa? Karena ada penghakiman. Karena kita membutuhkan Injil ini untuk melewati penghakiman ini. Ya. Jadi, kita membutuhkan kebenaran Yesus. Itulah sebabnya Tuhan melakukan sebuah pertukaran antara manusia dengan Yesus, Saudara. Tapi pertanyaan buat kita, tetap pertanyaan. Apakah kebenaran yang Tuhan berikan kepada manusia? Saya mau tanya, apa lawan dari kebenaran? Adalah dosa. Kenapa kita berada di bawah kematian? Karena dosa, ya. Dan Tuhan harus rubah ini. Dan Tuhan harus membawa kita dari orang berdosa, ya, itu orang-orang yang melanggar hukum menjadi orang benar yang menuruti apa? Menuruti hukum. Karena kebenaran Yesus diberikan kepada kita, ya. Itu adalah kehidupan yang selaras dengan hukum Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena Alkitab katakan demikian, Saudara. Dan kita akan menjadi benar apabila apa? Kita melakukan segenap perintah itu. Dari kecil sampai matinya orang ini, dia harus lakuin semua perintah. Karena kenapa? Kalau melanggar satu, runtuh semuanya. Benar gak? Jadi ini gak bisa dibuat. Nah, agar Tuhan bisa melihat kita sebagai orang yang benar, dia harus buat switch antara Yesus dengan siapa? Dengan kita. Jadi ketika Tuhan melakukan pertukaran itu, saudara, dia mengambil dosa kita dan memberikan kepada kita hidup Kristus yang benar. Dan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita ini, dengarkan, itu termasuk di dalamnya untuk menuruti hukum Tuhan. Tuhan bukan hanya menutupi dosa ini, tapi juga memberikan kuasa. Perhatikan baik-baik, saudara. Karena kalau pengampunan, ya, perhatikan baik-baik. Apa yang dikatakan kepada kita dalam Mount of Blessing halaman 114 paragraf 1. Pengampunan Tuhan bukan hanya tindakan yudisial di mana dia, yaitu Tuhan, membebaskan kita dari penghukuman. Oke, udah saya ampunin aja. Udah jelas secara yudisial udah jelas diampuni. Jadi dia katakan pengampunan bukan hanya sebatas itu. Ini bukan hanya pengampunan atas dosa, tapi juga memperoleh kembali dari mana? Dari dosa, saudara. Jadi yang mau dikatakan oleh firman Tuhan dan oleh Roh Nubuat kepada kita, ketika Tuhan memberikan pengampunan kepada kita, yang dia lakukan adalah dia bukan hanya memberikan pengampunan, tapi dia harus membawa kembali manusia dari apa? Dari dosa. Tapi kebanyakan dari kita menyalahgunakan pengampunan ini, saudara. Oleh karena kita tidak memahami apa yang sebenarnya pengampunan lakukan kepada kita. Saya coba jelaskan ilustrasinya, saudara. Waktu kita ke sekolah, ya, atau tadi di kelas, enggak. Waktu kita pergi ke sekolah, ada whiteboard, benar? Seseorang menulis di papan tulis, saudara, lalu menghapusnya. Dan kemudian dia tulis lagi, lalu dia hapus. Dia tulis lagi, lalu dia hapus. Itu kehidupan kita, benar gak? Kita sering melakukan hal seperti itu. Dosa, lalu kita minta maaf, lalu kita lakukan lagi, lalu kita minta maaf, lalu kita lakukan lagi, lalu kita minta maaf, lalu kita lakukan lagi. Ya, ini yang terjadi, saudara. Minta maaf, Tuhan ampuni, lakukan. Minta maaf, Tuhan ampuni, lakukan. Pertanyaan saya, apakah itu kita lakukan dalam kehidupan kita? Kalau kita mau jujur, itu yang terus kita buat. Nah, pertanyaannya adalah masalahnya di mana kok terus minta ampun, terus kemudian Tuhan ampuni, tapi dilakuin terus. Masalahnya di mana? Apa yang kita tidak benar-benar mengerti adalah pengampunan itu termasuk kuasa di dalamnya untuk berhasil melakukan itu, saudara. Saya ulangi sekali lagi untuk kita dapat memahami. Pengampunan itu termasuk kuasa untuk berhenti melakukan apa? Dosa. Itulah sebabnya, saudara, kita melihat tadi malam pelajaran kita. Dan itu sebabnya, ya, kita melihat bagaimana pengampunan itu bukan hanya sekedar mengeluarkan dosa, ya, tapi juga menyediakan kuasa untuk berhenti melakukan itu. Kenapa? Apa yang maksudnya? Saya buat ini lebih mudah, saudara, ilustrasinya. Kalau kita adalah guru, siapa yang guru di sini? Siapa yang guru di sini? Siapa yang teachers di sini? Oke, nggak ada yang teachers di sini, ya. Oke, dengarkan baik-baik, saudara. Kalau kita adalah guru atau kita pernah sekolah, benar? Terus kemudian murid kita, ya, guru kita kasih soal, ya, dan kemudian dia kata gini,
5 tambah 5 sama dengan berapa? Dan kemudian anak murid ini katakan 5 tambah 5 sama dengan 5. Apakah itu salah? Salah. Terus kemudian mereka bilang, oh itu salah kata gurunya. Coba lagi. 5 tambah 5 sama dengan 11. Terus gurunya bilang, salah. Ulangi lagi. Terus kemudian dia katakan 5 tambah 5, 55. Terus gurunya bilang, oke, salah. Ulangi lagi. Pertanyaan saya, apa yang harus dilakukan saudara kalau kayak gitu terus? Apakah saudara jelas? Tunjukkan kepada mereka apa yang benar. Benar nggak? Sehingga mereka bisa tahu bahwa itu salah. Itu yang harus dilakukan saudara. Jadi ketika kita berdosa, ketika kita katakan 5 tambah 5 sama dengan 55, maka Tuhan katakan itu salah. Tapi Tuhan gak berhenti hanya katakan, weh itu salah. Tuhan gak berhenti di situ. Yang Tuhan lakukan ya adalah dia harus memberikan kepada kita pengertian agar kita tahu bahwa itu salah. Atau dengan kata lain Tuhan harus memberikan kuasa supaya kita gak lakuin kesalahan yang sama saudara. Itu sebabnya ketika Tuhan memberikan pengampunan, forgiveness, maka Tuhan harus memberikan giver kepada kita kuasanya saudara. Dan kalau kita nggak memahami tentang pengampunan ini, yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kalau kita hanya tahu bahwa pengampunan adalah hanya mengampuni, kehidupan kita sebagai kekristenan hanya begini aja saudara. Dosa, minta maaf, lakuin lagi. Terus flat seperti ini. Tapi kalau kita tahu bahwa di balik pengampunan ada kuasa yang memberikan kepada kita untuk melampaui itu lagi, maka kehidupan kita akan jadi apa? Naik. Itulah sebabnya Alkitab katakan kepada kita di ayat yang terkenal, jika kita mengakui dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan apa? Mengampuni segala dosa kita atau, dan, apa arti dan? Bukan hanya mengampuni, tapi dia harus apa? Menyucikan kita dari sebagian kejahatan. Segala saudara. Artinya apa? Artinya kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan memberikan sebuah pengampunan, dia nggak berhenti di situ saudara. Kalau kita hanya sadar bahwa pengampunan itu adalah Tuhan ampuni saya. That's it, selesai. Nggak seperti itu. Tapi ketika kita tahu bahwa ketika Tuhan ampuni, dia harus memberikan kepada kita kuasa untuk tidak lakukan lagi saudara. Maka Tuhan harus buat itu. Maka pengampunan tidak sekedar hanya mengampuni, tapi dia harus memberikan kuasa di balik itu semua. Perhatikan apa yang Rondo buat katakan kepada kita. Tuhan dalam last day event, Tuhan dalam belas kasihan yang besar mengirimkan pekabaran yang paling berharga kepada umatnya melalui Penatua Jones dan Wagoner. Pekabaran adalah untuk membawa lebih kehidupan dunia, kehidupan juru selamat yang ditinggikan, pengorbanan bagi dosa-dosa seluruh dunia, itu menghadirkan pembenaran melalui iman dalam kepastian. Itu mengundang orang-orang untuk menerima kebenaran Kristus yang dinyatakan dalam apa? Penurutan kepada semua perintah Tuhan. Artinya apa? Kebenaran ini dinyatakan dalam penurutan terhadap semua perintah Tuhan. Inilah kebenaran yang meloloskan kita dari penghakiman saudara. Malam ini saya mau kita mengerti saudara. Tidak peduli apapun yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita pernah melakukan sesuatu yang seharusnya kita nggak lakukan. Apapun yang saya pernah lakukan. Oleh karena Yesus memberikan dirinya. Mencurahkan darahnya. Dikuburkan dan bangkit kembali saudara. Oleh karena itu maka Tuhan dapat mengampuni dosa apapun. Apapun yang Tuhan lakukan untuk kita. Dia lakukan oleh karena siapa? Yesus. Ketika kita bangun pagi-pagi saudara, ikut jam berdoa. Itu karena apa? Pengorbanan Yesus. Setiap berkat yang kita terima dari Tuhan, itu karena pengorbanan Yesus. Tuhan mengampuni kita karena pengorbanan Yesus. Malam ini, Tuhan menanti untuk mengampuni seseorang pada malam hari ini. Bayarannya hanya satu saudara, dosa-dosa kita. Kalau kita mau katakan dalam hati kita pada malam hari ini, Tuhan, maafkan saya. Saya adalah anak yang suka memberontak. Saya adalah orang yang mencuri uang dalam pekerjaan saya.
Saya adalah orang yang selalu menonton sesuatu yang seharusnya saya nggak lakukan. Saya adalah orang yang melakukan sesuatu yang saya tahu bahwa saya nggak boleh lakukan itu dan saya masih terus lakukan hal itu. Apapun itu saudara. Saudara bisa katakan kepada Tuhan malam hari ini. Kalau kita mengatakannya kepada Tuhan dari hati kita yang paling dalam. Dengan ketulusan, Tuhan akan mengampuni segera. Tidak peduli perasaan kita mengatakan iya atau tidak. Karena pengampunan tidak berdasarkan perasaan. Tapi berdasarkan apa yang Tuhan katakan saudara. Tuhan ya tidak akan terus-menerus mengingatkan apa yang sudah kita lakukan saudara. Alkitab katakan kepada kita bahwa Tuhan membuang dosa-dosa kita ke tubir lautan. Jadi ketika kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan gak akan pernah ingat itu lagi. Setan yang terus mengatakan kepada kita dalam pikiran kita, Tuhan tahu apa yang kamu buat. Tuhan tahu apa yang kamu buat. Kenapa? Supaya kita lepas dari pengharapan yang seperti jangkar ini. Jadi, malam hari ini, harus ada seseorang yang katakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Saya sudah bersalah. Kalau saudara mau mengatakan itu kepada Tuhan dalam hati, dari hati saudara yang paling dalam, Tuhan akan segera mengampuni. Keluarkan rasa itu saudara. Ceritakan itu kepada Tuhan. Kita tidak perlu merasa bersih saudara. Karena keselamatan tidak ada hubungannya dengan perasaan kita. Ketika kita katakan Tuhan, saya lakuin dosa ini. Orang lain gak tahu. Kita gak perlu tunggu perasaan kita senang baru kita yakin Tuhan mengampuni. Enggak saudara. Tuhan akan mengampuni hari itu juga. Detik itu juga. Ya, itu yang terjadi saudara. Karena pengampunan tidak ada hubungan dengan perasaan. Tapi itu apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Karena Tuhan bukan manusia sehingga dia tidak bisa berbohong. Kalau Tuhan katakan jika kamu mengakui dosa-dosa kamu, maka aku adalah setia dan adil dan aku harus mengampuni. Tidak peduli. Jadi saudara, pengampunan adalah cara Tuhan untuk membawa kembali kemanusiaan. Dan malam hari ini, yang perlu kita mengerti saudara, apakah kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan? Apakah kita mau menyerahkan semua hal yang kita lakukan, yang kita tahu itu salah, kepada Tuhan? Dengan mengatakan kepada Tuhan, selama ini saya senang dengan hal ini. Saya tahu itu salah. Tapi saya tidak mengerti. Dan saya tidak memahami. Tapi hari ini saya tahu bahwa ketika engkau memberikan pengampunan kepada saya, maka engkau juga akan memberikan kuasa untuk menang dari kejahatan itu. Karena itulah janji Tuhan. Kalau itu adalah kerinduan kita, saya mengundang kita semua untuk berdiri dan kita berdoa. Kita berdoa. Maha besar Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan. Pengampunan yang kau berikan bukan hanya sekedar memaafkan kami dari dosa kami. Tapi mengambil kami dari dosa itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman yang menguatkan kami, yang memberitahukan kami, yang memberikan kepastian dan janji kepada kami. Bahwa kami punya Tuhan yang sanggup untuk menyelamatkan kami dengan sempurna asalkan kami datang kepada Engkau dengan keberanian, kepercayaan. Oh Tuhan yang baik. Engkau tahu setiap isi hati kami masing-masing Tuhan. Engkau tahu setiap kelemahan yang ada dalam diri kami masing-masing. Malam hari ini Tuhan kami rindu untuk berkomitmen kepada Engkau. Kami rindu untuk memberikan kepada Engkau Tuhan dosa-dosa kami. Dan bantu kami dengan kasih karunia-Mu yang mendidik. Agar kami dapat lepas daripada kejahatan ini. Terima kasih ya Tuhan. Karena Engkau akan mendengar doa-doa kami bukan karena kebaikan yang ada pada kami. Tapi oleh karena kasih-Mu yang besar kepada kami. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.